Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan Cak Endon. Saya bilang ada Cak Endon karena untungnya sudah dipasang, giginya sudah dipasang. Kalau kemarin tidak pasang gigi biar nggak ngos, tapi tambah merongos. Cak Endon, nah sing gawe untung ini iki. Mbandon. Ya, sahabat-sahabatku semuanya, kemarin kita sudah membahas menjadi dasar-dasar lagi yang lebih kuat untuk tentang pertemuan dengan Tuhan. Kalau di Al-Kahfi 110 kan bahasanya kemarin kan famangkana yarjuliko arabihi, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Ini kan masih kayak abstrak. Untuk orang Islam biasanya kepingin dalil yang perjumpaan dengan Allah gitu loh, bukan pada Tuhannya. Nah ini saya cari-cari lagi, ternyata memang ada pembahasan ke arah sana. Lebih jelas lagi bukan kepada Tuhannya, kepada Allah. Itu terutama di surat Al-Ankabut ayat 5. Silakan dibuka Al-Qur'annya, bisa pakai Al-Qur'an digital, bisa Al-Qur'an yang sudah lusuh, bisa pakai Al-Qur'an yang penerbitan terbaru, monggo. Yang jelas ya pakai terjemahan di sana, saya juga pakai terjemahan juga. Kadang-kadang terjemahan itu kadang-kadang sama-sama dari depan, kadang-kadang beda karena penerbitannya beda, dan terjemahkan juga beda. Ya nggak apa-apa, itu kan ikhtilaful ulama'i rahmatun. Ya begitulah, ada perbedaan penafsiran. Pakai tafsir apa terserah, saya tak pakai tafsir saya sendiri walaupun saya bukan mufassirin. Tapi ketika saya mau menafsir, berarti saya menjadi seorang mufassir ala Cak Endon. Ngomong aja pokoknya. Wis bener bu enggak, pokoknya ngomong aja. Ya mudah-mudahan nenek bener ya. Mudah-mudahan yang kuasa juga tersenyum aja sama saya untuk menerjemahkan firman-Nya yang dulu-dulu itu masih dibaca juga oleh Cak Endon. Oke, kembali kepada pembahasan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, untuk memperkuat yang sudah saya bilang tadi, apakah ada satu ayat yang lebih jelas lagi dan lebih menunjukkan bahwa semua orang itu sebenarnya diberi kesempatan. Nah, ini di surat Al-Ankabut ayat 5. Saya baca, sahabatku. Mangkana yarju lika Allah fa inna ajalallah la'atih wa huwas sami'ul alim. Ya, jelaskan sahabat-sahabat. Nah, di sini lagi-lagi menggunakan kata-kata man, barang siapa aja. Mangkana yarjulika Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallah la'atin, maka sesungguhnya waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala pasti tiba. Sudah jelas sahabat? Yarjulika Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallah la'atin. Ini sudah lebih jelas bahwa kita bisa mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah mengharapkan perjumpaan pada Allah, maka waktu dari Allah Ta'ala itu akan tiba, pasti tiba. Makanya waktu itu pasti tiba manakala kita mengharapkan perjumpaan dengan
Allah. Asik kan sahabat? Ini semakin kuat. Jadi dalilnya tidak hanya dalil yang kemarin-kemarin, ternyata ada dalil lagi yang memperkuat. Ya, asbabun nuzulnya ini saya juga tidak tahu, karena Al-Quran disusun ini juga tidak berdasarkan asbabun nuzul. Ya, ini kapan turunnya saya juga nggak tahu, saya nggak pernah menjadi saksi. Yang jelas bahasa Tuhan, bahasa Allah di sini sudah lebih jelas, karena ini pedoman hidup, tuntunan hidup. Wow. Tapi ditutup dengan wa was-sami'ul alim. Wah, kaya wong pinter maca Al-Qur'an ae. Dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lah, di sini kenapa ditutup ditutup seperti itu? Sampai seberapa kamu mengharapkan berjumpa dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mendengarkan isi hatimu. Ketika kamu di sini tidak meyakini, ya, bahwa kalau ketemu nanti pada saat meninggal, maka Allah Ta'ala tahu. Maka orang-orang yang seperti ini gak perlu ditemui di dunia ini. Ana indandoni abdibi, saya tergantung persangkaan hambaku tentang saya. Kalau kita berprasangka bertemu dengan Allah Ta'ala ketika sudah meninggal, ya gak apa-apa. Tapi ini akan kontradiksi manakala kamu menjalankan perintah sholat. Perintah sholat menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Perintah sholat itu diperintahkan ketika kita ada di mana? Mestinya ada di dunia toh. Kalau ada di dunia, nyembahmu biar nyembah betul ya harusnya ketemu sama Tuhan. Nah, ketemunya ya ketika kita hidup di dunia. Boleh kalian menyangkal, boleh, itu hak kalian, hak sahabat-sahabatku. Tapi kalau saya sederhana, bahwa Tuhan bisa ditemu, atau kita bisa melakukan pertemuan dengan kekuatan Tuhan pada saat kita hidup di dunia, apalagi untuk saudara-saudaraku yang menjalankan ibadah sholat. Sholat itu kan harusnya terhubung dengan Tuhan. Kalau kamu menyangkal seperti ini, maka kamu sulit untuk terhubung, maka kamu juga sulit untuk khusyuk di dalam sholat. Karena kalau ada seorang penyembah, mestinya ada yang disembah. Kalau sholat itu bukan menyembah, menurut sahabat-sahabatku, ya nggak apa-apa. Kalau menurut arti dasarnya, letternya, menurut saya sih, tapi saya juga nggak tahu bahasa Arab. Sholat itu ya sambung pada siapa? Antara siapa dengan siapa? Antara yang menyembah dan yang disembah. Artinya di sini seperti yang saya ulas yang pertama kali itu, kalau bisa nanti kan sholat itu benar-benar sholat yang berkomunikasi, karena ada bagian diri kita yang sudah pernah melakukan hal itu. Jadi jangan sampai sholat kita ini menjadi monolog, harusnya ada dialog. Harusnya seperti itu saudara-saudaraku. Ayo bangun diri kita, bahwa cukup kalian mengharapkan dengan sungguh-sungguh, ya pasti kamu akan dikasih waktu untuk Tuhan untuk ketemu. Boleh jadi ketika saat ini kalian meyakini sekarang ini dan kalian sholat, maka boleh jadi Tuhan akan menunggumu. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untukmu. Tuhan akan memperkenalkan siapa dirinya, tidak mengenalkan secara kabar berita yang dari tahun ke tahun kabarnya cuma namanya Tuhan kita cuma Allah. Mungkin hari ini kalian mencoba mempraktekkan dan bersiap-siap mengambil air wudhu dan bersiap-siap khusyuk kepada yang kuasa, maka boleh jadi hari ini juga Tuhan akan menemui dirimu.
Tapi yakinlah, kamu harus yakin bahwa Tuhan akan menemui dirimu. Tapi perlu saya tambahi kawan-kawanku, Pak, harusnya ini episode yang akan datang, yang akan saya bicarakan, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya kasih teknik mi'raj. Mi'raj cukup dengan pakai doa. Ingat Rasulullah ketika ngambil air wudhu dia menangis. Kenapa beliaunya menangis? Terseduh-seduh karena yang diperasaan di Rasulullah sendiri itu ketika ngambil air wudhu dia rasanya ketemu satu sosok yang amat sangat dicintai, makanya dia mengeluarkan air mata. Ada satu kerinduan mau bertemu dengan Tuhan. Ingat Rasulullah ini uswatun hasanah. Kenapa tidak kita contoh? Ambil air wudhu, rasakan kamu akan ditemui oleh Tuhan. Dan setelah itu berdiri, tanggalkan urusan dunia. Rasakan kamu benar-benar melakukan mi'raj. Ketika kamu melakukan seperti itu, cukup kalian berdoa. Ya Allah, angkatlah diri saya di hadapan Engkau ya Allah. Rasakan dan yakini kalian diangkat sama yang kuasa. Dan di hadapannya, ingat, di hadapannya harus ada tata krama. Ucapkan salam sebagai bentuk tata krama kepada yang kuasa. Dan salam ini sebenarnya jarang dipakai oleh orang. Ini sebenarnya sudah diajarkan sama Allah kepada Rasulullah. Salamnya apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu bentuk tata krama ketika kita sudah merasa menghadap kepada Tuhan. Berikutnya, karena tidak ada satupun hamba bisa menyembahnya dengan baik kecuali dengan kekuatan Tuhan, maka berdoalah. Ya Allah, bantulah saya untuk menyembahmu dengan baik. Tanpa bantuanmu ya Allah, saya nggak bisa menyembahmu dengan baik. Baru niatkan sholat. Dan ingat, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kalau kamu kepingin ada satu komunikasi yang baik kepada Tuhan, maka yang selama ini bacaan-bacaan di dalam sholat jadikan bentuk dialog. Satu contoh, kalau ada satu dialog, ya harusnya beri kesempatan sama Tuhanmu untuk menjawab. Mungkin untuk sementara jawaban Tuhan akan kamu rasakan di hatimu. Kecuali kalau tiba-tiba Tuhan memberikan kelebihan kepada kamu dan terdengar di telinga. Makanya saudara-saudaraku, beri kesempatan Tuhan untuk menjawab dialog. Contoh dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih kesempatan Tuhan untuk menjawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih Tuhan untuk menjawab. Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai kita sholat terjadi monolog. Jangan sampai. Kalau itu monolog atau ngomong sendiri, itu bagaikan orang gila. Ya, sepakat itu sebagai orang gila ngomong sendiri. Ya boleh nggak sepakat. Kadang-kadang kita juga sering ngomong sendiri di tengah jalan. Halo. Itu kan kayak orang gila juga. Cuma itu gilanya gila di jalanan nggak apa-apa. Ini permasalahannya loh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Kayak orang gila sahabatku. Ayo benahi. Jadikan itu bentuk komunikasi. Saya sayang pada sahabat-sahabatku. Kalau bentuk sayang ini diterjemahkan dengan yang lain, hanya Allah yang tahu. Hanya Tuhan kita yang tahu. Kalau saya sebagai seorang hamba, saya kepingin sahabat-sahabatku semua diberi kesempatan untuk ketemu Tuhan.
dan tidak menyembah nama, tapi menyembah pemilik nama. Kurang lebihnya saudara-saudaraku, saya sayang kepada kalian semua. Saya tidak ingin membuat satu permusuhan. Saya tidak ingin membuat perbedaan. Kalau toh ada perbedaan, ayo kita jadikan sebuah rahmat. Akhir kata, salam damai alam semesta, salam damai negeriku, salam damai saudara-saudaraku, entah di langit, entah di bumi, entah di mana aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.